Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Amelia dari kelompok 9 yang akan membawakan materi presentasi implementasi rencana strategi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang taktik komunikasi kemasan. Berbagai taktik komunikasi telah disamakan dengan item pada menu. Jadi, mari kita analogis selangkah lebih jauh. Saat Anda memesan makanan, Anda mungkin akan mencangkup seluruh rentang kategori menu. Anda tidak memesan setiap item, dan Anda tidak memesan sembarangan. Sekarang, Anda perlu mengemasnya ke dalam serangkaian taktik yang efektif untuk membantu Anda mencapai tujuan Anda. Ini harus lebih dari sekedar daftar yang harus dilakukan. Pertimbangkan bagaimana berbagai taktik dapat dijalin bersama. Kelompokkan beberapa tema yang terkait dengan perencanaan strategis Anda dari langkah sebelumnya. Selanjutnya ada berpikir kreatif. Carilah cara paling sederhana dan paling logis untuk menyajikan taktik yang tumbuh dari perencanaan Anda. Nanti kita akan melihat beberapa saran untuk membantu Anda memulai. Contohnya, Anda bisa membuat logo di cat besar di bagian luar gedung perusahaan, atau ada sebuah organisasi nirlaba yang memperkenalkan logo barunya dengan cara melibatkan 5 selebriti politik dan media lokal, yang masing-masingnya memberikan kesaksian singkat tentang organisasi tersebut. Dan kemudian, satu persatu menyusun potongan-potongan puzzle raksasa untuk membuat logo barunya. Dan juga ada beberapa organisasi yang memiliki kendaraan yang dirancang khusus yang digunakan untuk promosi dan tujuan hubungan masyarakat lainnya. Langkah selanjutnya, menyatukan program. Ketika saatnya tiba untuk memulai menyusun program, hubungan masyarakat atau komunikasi pemasaran Anda. Pertama-tama, tinjau kembali informasi yang dikumpulkan selama fase penelitian program. Setelah ulasan ini, pertimbangkanlah beberapa cara berbeda untuk mengemas taktik yang telah Anda pilih. Tujuan Anda adalah memilih format yang paling memungkinkan untuk menyajikan analisis dan rekomendasi Anda kepada kolega, atasan, atau klien Anda. Di antara berbagai cara mengemas taktik Anda dengan kategori media taktis, publik, tujuan, dan departemen. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas tentang kemasan berdasarkan 5 kategori berbeda. Yang pertama, kemasan berdasarkan kategori media. Dengan menggunakan pendekatan ini, Anda berpindah dari fase penelitian ke tinjauan umum, tujuan, sasaran, dan strategi yang terkait dengan langkah 4, 5, dan 6. Selanjutnya, buat daftar dari setiap taktik menurut garis besarnya fase ketiga, langkah 8. Implementasi rencana strategis kategori media yang disediakan dalam inventaris langkah ke-7, yaitu daftarkan setiap taktik dalam urutan komunikasi interpersonal, media organisasi, media berita, dan media periklanan. Dengan setiap taktik, tunjukkan publik dan tujuan yang relevan. Presentasi menurut jenis media ini dapat memandu Anda untuk menggambarkan taktik dari setiap kategori. Meskipun presentasinya dapat terlihat sedikit terputus-putus karena mungkin mengabaikan pengelompokan taktik yang lebih logis, namun demikian, ini mungkin merupakan titik awal yang baik. Setidaknya, daftar periksa awal yang efektif sebelum menggunakan salah satu format presentasi berikut. Penyajian dengan taktik diikuti dengan metode evaluasi langkah ke-9 yang akan datang sedikit kemudian dalam buku ini. Yang kedua ada kemasan berdasarkan publik. Fase penelitian bergerak ke garis besar setiap publik utama. Dan untuk masing-masing gambaran umum tentang tujuan dan sasaran yang relevan itu masuk ke dalam langkah yang keempat. Kemudian, fase strategis berfokus pada interaksi dan komunikasi dengan setiap publik yang masuk ke dalam langkah kelima dan keenam. Pendekatan pengemasan ini harus mencakup tindakan yang terkait dengan setiap strategi yang masuk ke dalam langkah ke-7, dan yang terakhir metode evaluasi yang masuk ke dalam langkah 9. Gunakan format ini jika kohesi internal rencana Anda berpusat pada perbedaan di antara beberapa publik. Misalkan, jika Anda merencanakan sebuah program yang mengidentifikasi 3 kategori publik, pelanggan, karyawan, dan komunitas, Anda dapat memutuskan bahwa Anda dapat menyajikan analisis dan ide-ide Anda paling baik dengan memfokuskan secara terpisah pada setiap publik. Lalu yang ketiga, kemasan berdasarkan tujuan.
Dengan menggunakan pendekatan ini, rencana dimulai dengan fase penelitian umum dan memberikan gambaran umum tentang tujuan yang terkait dengan masalah tersebut. Dalam presentasi Anda tentang setiap inisiatif, identifikasi penelitian yang relevan, dan informasi latar belakang publik kunci, tujuan, strategi dengan pesan utama taktik dan metode evaluasi. Misalnya, program hubungan masyarakat dan komunikasi pemasaran untuk universitas mungkin mengidentifikasi beberapa inisiatif berbasis tujuan. Yang keempat, ada kemasan berdasarkan objektif. Presentasi berdasarkan tujuan dimulai seperti pendekatan sebelumnya. Dengan fase penelitian umum, langkah 1, 2, dan ketiga, kemudian memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran dari langkah keempat, kemudian memilih setiap tujuan sebagai fokus untuk sisa presentasi, mengidentifikasi publik kunci dari langkah ketiga, strategi dengan pesan utama dari langkah kelima dan langkah keenam, taktik dari langkah ketujuh, dan metode evaluasi dari langkah kesembilan. Untuk setiap tujuan, gunakan pendekatan ini ketika tujuan daripada tujuan atau publik adalah perbedaan yang paling signifikan dalam rencana. Misalnya, sebuah rencana yang hanya memiliki satu tujuan dapat disajikan sesuai dengan tujuan yang terkait dengan kesadaran, penerimaan, dan tindakan. Lalu yang terakhir, kemasan berdasarkan departemen. Mirip dengan presentasi berdasarkan tujuan atau sasaran, presentasi oleh departemen mengakui bahwa segmen khusus dan rencana komunikasi strategis paralel dengan struktur organisasi yang ada, seperti departemen, divisi, dan program dalam organisasi. Gunakan pendekatan ini ketika struktur organisasi klien bertepatan dengan area program dalam rencana strategis. Sebelumnya Anda sudah mengetahui beberapa langkah implementasi, sekarang saya akan membahas langkah keempat, yaitu penjadwalan. Sebuah indikasi tentang kapan Anda berencana untuk mencapai sesuatu yang dimana akan menyediakan batas waktu untuk mengukur efektivitas Anda dalam mencapai tujuan. Anda dapat menetapkannya dengan melibatkan dua pertimbangan. Yang pertama, pola dan frekuensi taktik komunikasi. Yang kedua, waktu sebenarnya dari tugas-tugas yang harus diselesaikan saat taktik diterapkan. Langkah selanjutnya yaitu frekuensi taktik. Rata-rata orang mendengar ribuan pesan tentang hubungan publik dan pemasaran setiap hari, namun kebanyakan tidak didengarkan. Frekuensi paparan merupakan faktor penting dalam apakah pesan berakar dalam kesadaran seseorang. Ahli teori Herbert Krugman dan para peneliti selanjutnya telah memperhatikan bahwa penelitian mengkonfirmasi formula 3 paparan Krugman. Namun, dalam kesadaran alami, para konsumen terganggu oleh pesan-pesan yang saling berlawanan. 3 penyajian pesan mungkin tidak cukup untuk menghasilkan 3 paparan yang jelas kepada audiens yang dituju. Berikut beberapa pelajaran dan pengamatan penting untuk manajer hubungan masyarakat. Yang pertama, beberapa presentasi. Anda jangan hanya mengandalkan satu presentasi pesan ke publik utama dengan berpikir bahwa 3 exposure menjamin kesuksesan. Anda harus menemukan cara untuk mengulangi dan memperkuat pesan Anda, terutama melalui berbagai media. Hal ini tidak hanya meningkatkan retensi di antara publik utama Anda, tapi juga menambah kredibilitas pesan, karena akan mendapatkan dukungan oleh pihak ketiga dari beberapa media yang berbeda. Yang kedua, ulangi setiap waktu. Pelajaran lain yang dapat dipetik dari penelitian adalah nilai pengulangan selama periode waktu tertentu. Kebanyakan audiens mengingat pesan yang telah mereka lihat setiap hari dan disajikan secara berulang-ulang. Dalam satu hari, penyajian pesan yang terlalu sering tampaknya tidak perlu berlebihan, karena dapat menyebabkan kelelahan. Lebih baik menggunakan penyampaian yang menyelipkan humor daripada terlalu netral atau terlalu serius. Yang ketiga, kebingungan audiens. Pesan yang disajikan mungkin bukan pesan yang ingin didengar dan tidak ada angka spesifik untuk berapa banyak pengulangan yang terbaik. Terkadang, bahkan upaya terbaik Anda tidak akan sepenuhnya berhasil, terutama dengan audiens yang tidak terlalu tertarik dalam masalah tersebut.
Hal ini merupakan akibat yang tak terhindarkan dari kelebihan informasi yang dihadapi semua audiens setiap hari. Mereka menyadari adanya sebuah pesan, tetapi tidak terlalu memperhatikan isinya. Yang keempat, publik kunci. Branch Vandenberg dan Helen Katz 1999 menunjukkan bahwa kebanyakan organisasi dengan anggaran terbatas harus menemukan keseimbangan antara frekuensi, sebuah pedoman dasar untuk periklanan, komunikasi pemasaran, dan hubungan masyarakat terlalu fokus pada publik daripada menjangkau sejumlah orang yang penting. Langkah selanjutnya yaitu garis waktu tugas. Pada titik ini dalam perencanaan Anda mengetahui 3 hal tentang taktik Anda. Yang pertama, mana yang ingin Anda gunakan. Yang kedua, bagaimana Anda akan mengemasnya. Yang ketiga, seberapa sering Anda menjalankannya. Salah satu cara termudah untuk menjadwalkan tugas adalah bekerja mundur dari tanggal terakhir taktik. Garis waktu sangat penting ketika Anda berurusan dengan berbagai taktik dan mengelola program yang berbeda pada saat yang bersamaan. Memiliki rencana tertulis memudahkan Anda untuk melatih orang lain dan mendelegasikan tanggung jawab. Demikian pula, dengan memiliki garis waktu tertulis akan memudahkan Anda untuk menyampaikan catatan pekerjaan yang mungkin diperlukan untuk tujuan penagihan. Cara yang baik untuk mengelola proses penjadwalan adalah dengan membuat catatan tugas yang telah Anda identifikasi. Anda bisa menggunakan kalender besar atau narasi jadwal dengan memiliki bagian untuk periode waktu dan tugas berpoin yang harus diselesaikan selama periode tertentu. Langkah terakhir yaitu anggaran kampanye. Pengembangan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Anggaran adalah topik yang sudah on the table sejak awal proses perencanaan ini. Berikut adalah proses perencanaan untuk mencapai tujuan. Yang pertama, mempertimbangkan pentingnya masalah dan dampak potensialnya pada garis bawah organisasi. Dan yang terakhir, menganalisis organisasi itu sendiri dengan beberapa pertimbangan menuju ke tingkat sumber daya yang tersedia untuk menangani berbagai aspek hubungan masyarakat dan komunikasi pemasaran. Sumber daya ini termasuk personil, peralatan, waktu, dan uang yang dianggarkan. Salah satu kepatuhan didasarkan pada sumber daya organisasi. Di setiap proses perencanaannya, Anda harus praktis dan mempertimbangkan kendala juga keterbatasan anggaran. Karena tidak ada organisasi yang bebas dari hal ini, sehingga Anda harus realistis, praktis, dan dapat melakukannya. Untuk selanjutnya ada item anggaran. Penganggaran lebih dari sekedar uang yang berkaitan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi taktik. Jadi, anggaran untuk PR dan komunikasi pemasaran harus mempertimbangkan 5 kategori item yang akan dianggarkan. Yang pertama, ada personel, yang kedua material, ketiga biaya media, keempat peralatan dan fasilitas, dan yang kelima biaya administrasi. Yang pertama, personel. Item personel dalam anggaran mencakup jumlah orang dan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari taktik tersebut. Ini mungkin termasuk personel organisasi dan orang luar, seperti konsultan, agensi, spesialis subkontrak, dan pekerja lepas. Biaya personel dapat dikaitkan dengan penelitian, analisis, perencanaan, penulisan, pengeditan desain, fotografi, manajemen acara, dan sejenisnya. Biaya personel dapat dinyatakan dalam bentuk waktu, jam, atau hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya yang kedua, ada material. Item material dalam anggaran mencakup hal-hal yang terkait dengan taktik, seperti kertas untuk brosur, spanduk untuk open house, kit media untuk konversi pers, perangkat lunak untuk ruang berita online, dan lain sebagainya. Selain itu, item materi dapat dikaitkan dengan kegiatan penelitian, seperti biaya kuesioner atau materi untuk kelompok fokus. Yang selanjutnya ada biaya media. Biaya media umumnya dibutuhkan untuk kegiatan komunikasi di luar,
khususnya pembelian waktu dan ruang yang terkait dengan taktik periklanan. Anggaran ini sering mengidentifikasi media yang dapat komisi, yaitu iklan di surat kabar dan majalah atau iklan di radio dan televisi. Yang keempat, ada peralatan dan fasilitas. Kategori ini termasuk biaya modal peralatan yang harus dibeli untuk melaksanakan suatu taktik. Contohnya, seperti komputer, pemindai, printer, atau perangkat lunak yang digunakan untuk menerbitkan buletin atau mendukung media yang digunakan. Yang kelima, ada biaya administrasi. Anggaran juga harus mencakup biaya telepon, biaya pengiriman, fotokopi, dan kegiatan kantor lainnya, serta biaya perjalanan yang terkait dengan proyek. Beberapa organisasi menilai biaya tambahan seringkali 15% untuk mengimbangi biaya pengeluaran overhead seperti sewa, pemeliharaan, utilitas, pajak, dan sebagainya. Item seperti lisensi, perangkat lunak, dan kontrak pemeliharaan juga termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya, ada pendekatan anggaran. Masalah yang berulang dengan penganggaran adalah bahwa PR kadang-kadang dilihat bukan sebagai manajemen strategis, tetapi lebih sebagai produksi dan distribusi pesan belaka. PR dapat dianggap berurusan dengan hal-hal tak berwujud yang sulit diukur seperti niat baik atau visibilitas. Karena pola pikir ini, anggaran humas terkadang ditetapkan menurut formula yang didasarkan pada anggaran tahun lalu atau lebih buruk lagi sebagai persentase sewenang-wenang dari program administrasi atau pemasaran yang lebih luas dari suatu organisasi. Jika Anda telah mengikuti panduan dari perencanaan strategi humas, Anda harus menemukan bahwa Anda dapat mengatasi kesulitan-kesulitan ini. Yang pertama, ada competitive parity. Tas kompetitif, pendekatan mendasarkan anggaran organisasi untuk berbagai aktivitas pada tingkat aktivitas serupa oleh pesaing utama. Anggaran seperti sebelumnya. Anggaran yang dikembangkan pada sama seperti sebelumnya, pendekatan ini melihat berapa banyak yang dikeluarkan organisasi untuk proyek terbaru yang serupa dan memungkinkan anggaran yang sama untuk proyek ini. Yang ketiga, ada penganggaran persentase penjualan. Persentase penjualan, pendekatan penganggaran diambil dari bidang pemasaran, di mana beberapa perusahaan mendasarkan anggaran iklan mereka pada laba tahun sebelumnya. Yang keempat, anggaran unit penjualan. Mirip dengan penganggaran persentase penjualan, unit penjualan, pendekatan ini tidak didasarkan pada dolar tetapi pada hasil sebelumnya. Yang kelima, ada anggaran yang dijangkau. Pendekatan anggaran ini bekerja di waktu yang baik daripada di saat yang buruk. Ini menyediakan pendanaan PR ketika kondisi keuangan organisasi sehat, tetapi membatasi pendanaan selama masa paceklik. Yang keenam, ada analisis biaya manfaat. Anggaran berdasarkan analisis biaya manfaat, pendekatan mengidentifikasi biaya penerapan taktik, kemudian membandingkan biaya ini dengan nilai perkiraan hasil yang diharapkan. Idealnya, biayanya akan jauh lebih kecil daripada kemungkinan manfaatnya. Lalu yang ketujuh, ada analisis jika tidak didanai. Pendekatan ini memaksa seorang perencana untuk mempertimbangkan hasil yang diharapkan. Hal ini terkait dengan tujuan yang sebelumnya telah diterima oleh organisasi. Beberapa organisasi memasangkan skenario dengan analisis biaya manfaat untuk menjaga keuntungan tetap terlihat dan membandingkan alternatif. Yang kedelapan, penganggaran siklus hidup. Pendekatan penganggaran ini melihat secara dekat fase perkembangan masalah, mengetahui bahwa program awal umumnya membutuhkan lebih banyak sumber daya keuangan daripada program pemeliharaan. Lalu yang kesembilan, ada penganggaran berbasis nol. Pendekatan berbasis nol dapat bekerja dengan kampanye satu kali juga. Dalam pendekatan ini, berbagai taktik diberi peringkat menurut kepentingannya. Biaya kumulatif setiap taktik kemudian dihitung. Dan yang terakhir, penganggaran berbagai tujuan.
Pendekatan yang lebih tercerahkan adalah penganggaran berbasis tujuan dengan berfokus pada tujuan. Pendekatan ini berhubungan dengan kebutuhan dan tujuan yang sudah diidentifikasi. Hal ini selaras dengan keputusan yang sudah dibuat oleh organisasi atau klien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah manajemen anggaran. Manajemen anggaran biasa dipakai merujuk pada rencana keuangan sebuah badan atau perusahaan untuk aktivitas yang akan mendatang. Hal ini berkaitan erat dengan perencanaan atau pandangan ke depan tentang strategi yang perlu dilakukan agar bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Apabila kita sedang mengembangkan anggaran untuk program PR, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membuat daftar setiap taktik. Lalu, tunjukkan berbagai biaya yang terkait dengan setiap taktik tersebut. Rinci masing-masing dari berbagai biaya yang terkait dengan taktik, kita dapat memprediksi total biaya yang terkait dengan program tersebut. Selain itu, perincian ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan total anggaran yang dengan lebih mudah. Bagaimanapun, taktik itu direkomendasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, dalam membuat taktik suatu program PR, kita harus manajemen anggaran dengan sebaik mungkin agar kita dapat mengetahui dan dapat memanage keuangan dari perusahaan atau dari organisasi kita. Berikut adalah contoh dari penulisan manajemen anggaran. Di dalam penulisan ini, kita dapat merincikan biaya-biaya apa saja yang akan kita keluarkan dalam suatu program tersebut. Di sini, contohnya ada biaya administrasi, biaya kreatif, biaya produksi, dan biaya-biaya lainnya, agar memudahkan kita dalam manajemen keuangan dari perusahaan. Baik, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah manajemen anggaran. Langkah pertama yaitu penganggaran biaya penuh atau yang disebut dengan full cost budgeting. Dalam menyajikan anggaran kepada atasan atau klien kita dapat sertakan biaya penuh dari semua taktik dalam suatu program. Beberapa taktik mungkin tidak memiliki label harga yang spesifik, tetapi bernilai bagi organisasi. Taktik tersebut harus dicatat bersama dengan biaya yang setara jika taktik tersebut akan dibeli. Perhatikan juga nilai layanan yang disumbangkan atau disumbangkan secara khusus, serta kan nilai waktu sukarela pada saat Anda menghitung biaya penuh item anggaran. Dan berikut merupakan contoh biaya penganggaran penuh atau full cost budgeting. Di sini kita dapat merincikan secara detail apa-apa saja yang kita keluarkan dalam suatu taktik yang diprogramkan. Di sini biaya ditulis secara mendetail, yaitu biaya administrasi dengan nilai aktual sebesar 125 dan seterusnya. Biaya-biaya tersebut harus dirinci secara detail. Baik, langkah kedua yaitu mengenai berapa banyak kesuksesan yang akan kita inginkan. Dengan itu, kita harus menghitung berapa titik impas BEP. Nah, titik impas BEP ini dapat dihitung melalui 3 langkah, yaitu pertama dengan identifikasi total biaya proyek, yang kedua tentukan hasil, dan yang ketiga bagilah total biaya proyek dengan nilai hasil yang diinginkan. Rumus BEP sendiri yaitu BEP sama dengan C dibagi V. C itu merupakan total biaya proyek dan V itu merupakan nilai hasil yang diinginkan, yang kita inginkan. Contohnya saja dari kasus sebuah perguruan tinggi swasta akan menghabiskan $160.000 dari anggaran perekrutannya tahun ini untuk mengembangkan brosur dan buklet, memproduksi dan mendistribusikan video informasi, dan memasangkan iklan, radio, dan papan reklame berbayar. Dengan biaya gaji tukang sebesar $100.000, ongkos kirim $20.000, dan nilai yang berasal dari mahasiswa sebesar $35. Penyelesaiannya yaitu seperti berikut. Diketahui bahwa anggaran sebesar $600.000, biaya tukang sebesar $100.000, ongkos kirim sebesar $20.000, dan nilai hasil yang kita dapatkan dari mahasiswa sebesar $35. Cara menghitung BEP yaitu dengan cara nilai anggaran ditambah biaya tukang ditambah ongkir dan dibagi dengan nilai hasil dari mahasiswa, yang mana biaya anggaran $160.000 ditambah dengan biaya tukang $100.000 ditambah dengan ongkos kirim $20.000 dibagi dengan $35 dari nilai hasil mahasiswa.
yaitu yang mana hasilnya $280.000 dibagi $35, yaitu 8. Nah, 8 itu merupakan titik impas 8 mahasiswa tambahan harus direkrut melalui brosur, video, dan iklan ini sebelum program komunikasi membayar sendiri. Baik, langkah kedua yaitu dengan cara menghitung biaya per kapita. Perhitungan anggaran lain yang berguna adalah biaya per kapita, biaya yang terkait dengan jumlah orang yang dibutuhkan untuk menutupi biaya tersebut. Hitung biaya per kapita dengan membagi total biaya proyek dengan jumlah orang yang melakukan hasil yang diinginkan. Rumus biaya per kapita sendiri adalah PCC sama dengan V dibagi P. PCC sendiri merupakan biaya per kapita, V merupakan total jumlah proyek, dan P merupakan jumlah orang yang melakukannya. Baik, kembali lagi kepada skenario perguruan tinggi yang tadi. Bagi biaya dengan jumlah rekrutan baru, misalkan 1.800. Tetapkan rumus $280.000 dibagi dengan 1.800 yaitu 156. Rumusnya PCC sama dengan V per P. Total biayanya merupakan $280.000 seperti yang soal di atas tadi. Dibagi dengan 1.800 dari perekrutan baru, yaitu sama dengan 156. Nah, 156 ini merupakan biaya yang dikeluarkan perguruan tinggi untuk merekrut setiap siswa baru melalui taktik baru berupa brosur, video, dan iklan. Baik, langkah selanjutnya itu langkah ketiga. Apa selanjutnya yang akan kita lakukan? Dengan menyelesaikan langkah ini, kita telah membawa kampanye kita ke titik implementasi. Secara praktis, kita dapat mengatakan bahwa kita telah menyelesaikan perencanaan strategi kita. Namun, ada satu elemen lagi, yaitu evaluasi yang akan dilakukan setelah rencana tersebut dilaksanakan. Meskipun kita tidak akan melakukan evaluasi sampai nanti, kita merencanakannya lebih baik sekarang. Baik, selanjutnya yaitu mengenai langkah evaluasi, yaitu implementasi rencana strategis. Jadwal berikut menunjukkan salah satu dari beberapa acara yang digariskan untuk publik karyawan dan rencana komunikasi strategis yang berfokus pada kepercayaan konsumen. Dari acaranya itu artikel buletin dalam publikasi karyawan tentang keselamatan, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Jadwal pelaksanaan dengan publik yaitu dengan publikasi yang dijadwalkan pada hari Rabu pertama setiap bulan. Artikel yang relevan akan ditulis untuk setiap tanggal publikasi sesuai dengan jadwal berikut. Berikut merupakan suatu contoh implementasi rencana strategis, yaitu dengan cara menuliskan masalah-masalah yang telah dilakukan dalam program sebelumnya. Itu seperti masalah keamanan. Di Januari ada standar keselamatan industri dan peraturan keselamatan pemerintah. Di bulan April ada catatan keamanan produk Tikas Toys selama 15 tahun terakhir. Nah, di sini tuh dituliskan semua masalah-masalah yang dapat kita evaluasi selanjutnya. Untuk implementasi selanjutnya itu dengan implementasi rencana strategis dengan menyiapkan pertanyaan dasar. Pertanyaannya itu, apa jadwal untuk proyek ini? Berapa anggaran untuk proyek ini? Siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Selanjutnya ada pertanyaan yang diperluas. Pertanyaan yang perluas itu ada penjadwalan, seperti apa itu pengulangan pesan, berapa frekuensi pesan, apa pola penjadwalan, dan apa timeline untuk setiap taktik, siapa manajer yang ditugaskan untuk setiap taktik. Dan yang kedua itu ada pertanyaan yang diperluas mengenai anggaran, itu identifikasi item baris anggaran berikut: personil, bahan, biaya media, peralatan dan fasilitas, dan biaya lain-lain.